Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Salawat bering salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, bersama Allah kita akan damai, kita akan tentram, kita akan jauh dari ketakutan, rasa takut, rasa khawatir, kegelisahan, sebagaimana difirmankan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang konsisten, orang yang punya komitmen, Rabbnya adalah Allah, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut di dalam dirinya, walahum yahzanun, dan tidak ada dia akan merasa bersedih di dalam hidupnya. Bayangkan sahabat-sahabat semua, ketika semua kita hari ini di tengah ancaman COVID-19, wabah pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kita hari ini, kita perlukan semangat ini, spirit ini, agar kita tetap bisa tersenyum, agar kita tetap bisa damai, agar hati kita tetap tentram bersama dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Walaupun berbagai macam persoalan hari ini, kegelisahan akibat COVID-19, energi-energi negatif yang ada dalam tubuh yang disebabkan oleh khawatir, rasa takut, rasa amarah, rasa sedih, kejengkelan, kekesalan, dan semuanya, maka jantung kita pun tidak akan berdetak dengan normal, dan dia tidak akan menumpahkan darah sebagaimana mestinya ke seluruh tubuh kita. Akan menyebabkan juga reaksi-reaksi tubuh kita juga akan terganggu. Kolesterol kita, gula darah kita, asam urat kita, sel-sel dalam tubuh kita yang selalu bertawaf kepada Allah, dia juga akan terganggu dengan kondisi-kondisi energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. DNA kita yang selalu beregenerasi, menghasilkan zat-zat yang memberikan imunitas terhadap tubuh kita juga akan terganggu, yang mengakibatkan imunitas tubuh kita semakin menurun, dan kita akan semakin mudah dimasuki oleh penyakit-penyakit yang lainnya, bukan hanya COVID-19, tapi penyakit-penyakit yang lainnya, apalagi kalau sel kita bermutasi menjadi kanker. Batin kita, tentu kita tidak bisa beri makan dengan sembako, hanya tentu yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika kita konsisten, Rabb kita adalah Allah, kita akan selalu bersama Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Waktu kita berdiri, waktu kita duduk, waktu kita berbaring, kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika fenomena COVID-19 ini pun terjadi, kita juga menyatakan kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia ya Allah apa yang Kau ciptakan, dan jauhkan kami dari siksa api neraka, agar kita tidak sesat menyikapi persoalan ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menerima kenyataan ini dengan ikhlas. Ketika kita menerima, ketika kita ikhlas, maka jiwa kita akan merasa tentram, akan merasa damai, dan reaksi-reaksi tubuh kita pun akan berjalan dengan normal, dan jantung kita pun akan berdetak dengan normal, dan semuanya akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan sebaliknya, sebagaimana tadi yang kita sampaikan, kalaupun kita tidak menerima dengan ikhlas, dia pun sudah terjadi, kita mau apa? Dua kali kerugian kita. Yang pertama, kerugian dari dampak yang kita hadapi. Yang kedua, kerugian dari jiwa kita sendiri yang tidak tentram, yang tidak damai. Sahabat-sahabat yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah kita harus
pasrah, bertawakal kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkal. Tawakal artinya setelah segala upaya kita lakukan secara fisik, baik mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita memakan makanan yang bergizi, tidur yang baik, yang sempurna, yang cukup waktu istirahat yang cukup, dan juga kita juga beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah kita lakukan dengan sempurna, apapun yang terjadi, kita serahkan hasilnya kepada Allah, suka-sukanya Allah. Karena keinginan kita yang kita panjatkan kepada Allah adalah suatu keinginan hamba yang lemah di sisi Allah, hamba yang tidak berdaya. Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika seorang hamba memohon kepada Allah, kemudian Allah berikan yang tidak sesuai dengan apa yang dia mohonkan, dia akan tetap tersenyum, karena dia yakin yang akan diberikan oleh Allah adalah yang lebih baik dari apa yang terbayang di dalam pikirannya. Karena Allah adalah maha segala sesuatunya. Inilah kebesaran jiwa, kedamaian hati, ketentraman batin orang yang menyatakan Rabbnya adalah Allah. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah, tak mampu kita menghitungnya. La tuhsuha. COVID-19 tidak ada arti apa-apa dibanding nikmat yang selama ini kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tidak akan mampu menghapus nikmat yang banyak itu, rasa syukur kita kepada Allah ketika meskipun ada sesuatu yang diuji oleh Allah. Dan bahkan bagi orang yang beriman, dia akan tetap berhusnuzon bahwa COVID ini akan menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengagumi bahwa Allah bisa berbuat sekehendaknya, bahwa Allah adalah menentukan segala sesuatunya. Tauhidnya akan semakin dekat kepada Allah, tauhidnya akan semakin sempurna, hatinya akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat semua, kita perlu sepenuh hati atau khusyuk dalam melakukan setiap aktivitas kita. Kita sempurnakan ibadah-ibadah kita, salat kita lakukan dengan khusyuk, saum kita sempurnakan. Kalau selama ini belum pernah kita menghatamkan Al-Quran, sekarang kita azamkan kita menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kedamaian, ketentraman kepada batin kita semua. Selamat berjuang sahabat-sahabat semua. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga, melindungi, dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.